gimana Bang kemarin sidang perdana dari proses perceraian Wendy sama Reza Arab? Ya, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Perkenalkan, saya Johannes Gea. Di sini juga ada Pak Jeskonia Syahaan, kami dari Syahaan Gea Attorneys at Law. Kami adalah kuasa hukum dari Wendy Meliana Leo sebagai penggugat, dan juga kami sudah menghadiri sidang pertama kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk gugatan ya, kita dapat kuasa dari Wendy itu tanggal 14 Oktober untuk mengajukan gugatan perceraian ya terhadap suami beliau yang bernama Reza Octavian. Lalu pada tanggal 26 Oktober 2022 kita mendaftarkan gugatan secara online ya, karena sekarang kita pengadilan itu wajib untuk mengajukan secara online e-court. Jadi tanggal 26 kita ajukan gugatan, dan kemarin hari Selasa ya tanggal 15 November adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan legal standing para pihak. Lengkap dihadiri oleh kuasa hukumnya tergugat juga, dan kami selaku kuasa hukum penggugat. Agendanya pemeriksaan surat kuasa, izin praktik beracara, dan lain-lain. Kemudian ketika dinyatakan lengkap, agenda persidangan maju ke tahap mediasi. Nah, mediasi pertama itu dijadwalkan minggu yang akan datang, tanggal 22 hari Selasa 22 November 2022, di mana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, prinsipal atau penggugat dan tergugat langsung secara in person wajib hadir gitu ya. Jadi rencananya nanti kami akan hadirkan klien kami, dan kami sudah komunikasi dengan kuasa hukum tergugat, di mana yang bersangkutan juga bersedia untuk menghadirkan prinsipalnya gitu ya. Jadi tanggal 22 rencananya akan dilakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bang, untuk yang maksudnya menggugat perceraian ini sendiri siapa Bang? Dari Wendy-nya atau dari Reza-nya? Ya, yang mengajukan gugatan selaku penggugat itu klien kami gitu ya. Kami mewakili klien kami, yaitu Wendy. Alasannya mungkin apa Bang? Ya, alasannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan ya, dan juga merujuk pada peraturan pemerintah pelaksananya PP 9 tahun 75, di mana dasar perceraian adalah di mana terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, cuman dasar-dasar gugatannya ya tentunya kita sudah jelaskan semua dalam gugatan. Nanti kita akan share kalau memang rekan-rekan wartawan hendak merujuk gitu ya. Oke. Tapi untuk saat ini Mbak Wendy sendiri apakah masih satu rumah dengan Mas Reza atau gimana? Nah, itu yang jadi dasar gugatan kita juga. Jadi sejak Maret ya, kalau nggak salah Maret itu 2022 sudah tidak satu rumah lagi, sudah pisah rumah mereka. Tapi ada keinginan nggak Bang mungkin dari Wendy atau Rezanya untuk rujuk kembali gitu Bang? Ya, memang upaya itu harusnya ada gitu yang berdasarkan hukum acara. Ini mediasi ini wajib, tujuannya adalah rujuk, tujuan berdasarkan hukumnya gitu ya. Namun keinginan dari klien kami sejauh ini dia tetap pada gugatan perceraian, dia tidak menginginkan untuk dilakukannya rujuk kembali gitu ya, karena memang bagi dia pribadi hubungan pernikahan ini sudah tidak layak untuk dipertahankan. Bang, artinya kasus yang sedang terjadi ini salah satunya adalah terkait ini faktor perselingkuhan orang ketiga gitu Bang? Ya, itu ya jadi dasar gugatan kita, salah satunya memang salah satunya, di mana tergugat ini berdasarkan informasi dan data yang dimiliki oleh klien kami gitu ya, Wendy, itu beberapa kali melakukan perselingkuhan gitu ya dengan wanita lain yang baru ketahuan setelah mereka menikah gitu ya. Perselingkuhan itu terjadi dalam kurun waktu sebelum menikah dan setelah menikah. Nah, macam-macam lah mereka si tergugat ini melakukan perselingkuhan gitu ya. Nggak dengan hanya satu wanita dan satu hati saja gitu, melainkan diduga oleh banyak wanita lain gitu ya. Di antaranya ini juga masuk dalam gugatan kami, itu ada ya, mohon maaf, ini sahabatnya Wendy sendiri gitu ya, dan juga
banyaklah wanita-wanita yang klien kami sendiri punya buktinya dan kita akan hadirkan dalam persidangan bukti-bukti tersebut. Nah inilah yang kemudian akan kita rangkai dalam gugatan dan kita buktikan nanti pada saat tahap pembuktian gitu ya, di pengadilan, agar dalam gugatan kita memohon kepada majelis hakim agar berdasarkan bukti-bukti ini diputuslah pernikahan antara Wendy dan Reza Oktavian. Bang, ada salah satu maksudnya harta mungkin dalam gugatan itu Gono gini. Oke, ini yang kami juga perlu luruskan gitu ya, karena informasi dari klien berita di media itu mostly menyampaikan bahwa seolah terjadi perebutan harta di mana si istri seolah merebut dan juga menghabisi quote unquote harta si suami, seolah seperti itu. Nah, jadi memang yang menjadi harta mereka berdua itu adalah memang sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah, dan rumah ini sudah disepakati untuk dari awal mereka berdua beli rumah, rumah ini dibeli itu untuk ditujukan untuk diberikan kepada si Wendy gitu ya. Nah, sehingga ketika perkawinan nantinya putus, mereka juga sudah membuat suatu kesepakatan ya bahwa rumah ini diserahkan kepada Wendy. Nah, yang perlu kami klarifikasi, uang untuk membeli rumah ini itu uang mereka berdua, gitu ya, uang mereka berdua. Bahkan karena rumah ini masih dalam cicilan bank, ya, masih cicilan bank KPR, kurang lebih minggu lalu lah, ya, kami membantu klien kami si Ibu Wendy ini melakukan pelunasan ke bank. Jadi kita tebus itu rumah itu. Jadi uang Wendy meskipun patungan. Jadi kalau di media itu seolah ini uangnya Reza gitu ya. Namun pada kenyataannya dari awal rumah itu dibeli bahkan ada andilnya si istri Wendy, bahkan untuk perabotan rumah tangga, desain interior dan finishing itu yang nilainya juga mencapai 1 miliar lebih itu dari Wendy semua. Jadi ada porsinya Wendy yang besar, bahkan untuk melunasi itu juga Wendy dulu yang nalangin, gitu ya. Jadi ya karena rumah ini disepakati mereka berdua untuk diberikan kepada Wendy, Wendy pun tentunya dengan kesadaran hati mau untuk ya dia chip in juga gitu, dia bayar juga porsi sebagian untuk melunasi rumah itu, ambil rumah itu dari bank. Gitu. Saya tambahin. Jadi ini supaya terklarifikasi juga sama teman-teman media, supaya juga saya nggak tahu informasi dari sebelah mungkin tidak kurang tepat gitu ya. Yang perlu publik permasalahan ini tuh murni perceraian. Tidak ada masalah harta di sini, tidak ada perebutan harta di dalam kasus ini. Kenapa? Karena sebelum adanya perceraian gugatan ini, mereka sudah damai berbicara tentang pembagian rumah tadi, gitu. Nah pada saat itu masih terutang itu rumah, lalu dilunasi oleh klien kami, begitu. Jadi secara damai, kemudian ada porsi masing-masing berapa pelunasannya. Sekarang sudah lunas dari bank dan bentar lagi kita akan akta jual beli gitu untuk kepada klien kami. Jadi supaya clear gitu ya, di dalam gugatan ini pun tidak ada ngomongin tentang gono gini gitu ya, tidak ada ngomongin tentang sengketa perebutan harta gitu ya. Karena apa? Karena itu sudah selesai, sudah damai gitu ya. Sekarang kan berdasarkan hukum cerai harus lewat pengadilan, nggak bisa secara damai. Jadi sementara klien kami sebenarnya sudah bertahan cukup lama lah ya, karena ini kan pacaran dia juga cukup lama ya. Ketika menikah di 2021 mereka tadi ada sahabatnya selingkuh lah ya dengan sahabatnya diduga gitu ya. Kemudian dari situ sudah ada ultimatum ya, jangan macam-macam lagi nih. Kemudian waktu di akhir-akhir ini Juli ya, Oktober tuh September ramai lagi isu perselingkuhan dari tergugat gitu. Kemudian ternyata banyak orang-orang yang tadinya gitu ya, bisa dibilang korban-korban yang kemudian speak up, langsung japri kepada klien kami, kasih tahu kami seperti ini. Jadi karena sudah memang tidak bisa lagi dipertahankan ini rumah tangga gitu ya, berkali-kali mereka berantem gitu, kemudian coba lagi baikan, lalu akhirnya di Maret 2022. Nah ini juga perlu agar teman-teman juga tahu gitu ya, sejak Maret 2022 itu sudah tidak serumah lagi sampai saat ini.
sudah berusaha untuk berdamai, ya berusaha untuk memperbaiki, ternyata gagal. Jadi nanti memang dalam proses mediasi tentunya mediator akan berusaha untuk mendamaikan. Jadi kembali kepada para pihak gitu. Tapi Bang, sempat ada maksudnya indikasi kekerasan dalam rumah tangga nggak? Perceraian yang sedang jalan ini. Ya, memang kalau kekerasan dalam rumah tangga itu perlu dibuktikan dengan adanya laporan dugaan pidana gitu ya, kepada kepolisian. Nah, sejauh ini materi itu yang pasti itu tidak masuk dalam gugatan gitu ya. Nah, namun kalau pertengkaran dalam rumah tangga sih kita bicara secara umum itu wajar-wajar saja ya. Cuman sejauh ini yang klien kami informasikan kepada kami mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya gitu ya kepada yang bersangkutan, itu memang kalaupun ada ya tidak signifikan lah gitu, sehingga tidak memicu klien kami untuk berinisiatif mengajukan laporan polisi gitu. Berarti dugaan yang katanya tergugat itu malah cinlok sama satu wanita artis gitu di satu acara kan dulu sempat ramai tuh yang Reza Arab dikabarkan selingkuh sama Rosa, itu gimana tuh? Ya, informasi yang diberikan klien kami kepada kami yang lebih parah dari itu yang lebih banyak gitu ya. Ini kan tadi selingkuhannya diduganya tidak hanya kepada satu wanita. Ya tadi seperti yang rekan saya sampaikan, ketika muncul sekali ini ternyata, dan itu diliput oleh media gitu ya, bahwa ada dugaan perselingkuhan, ternyata yang lain pada speak up gitu ya, langsung ya. Kalau dulu sempat ada hashtag #MeToo gitu ya, mungkin sejenis itu gitu, oh saya juga gitu. Itu yang akhirnya memicu untuk melakukan rumah tangga ini kayaknya udah nggak layak lagi deh kita pertahankan gitu. Jadi kalau kepada wanita itu yang tadi disebutkan ya, artis itu itu bukan menjadi materi gugatan kami lah, intinya seperti itu. Berarti nasib dari bisnis kembali kan ada tuh mereka berdua bisnis riba, itu nasibnya gimana tuh Bang? Itu tetap ada pembagian juga atau bagaimana? Oke, itu tetap diurus masing-masing lah ya, karena bisnis itu berbeda dengan hubungan pernikahan. Kalaupun nanti hubungan pernikahannya sudah diputus oleh pengadilan bercerai, ya bicara bisnis nanti urusan lain lah gitu ya. Saya juga gugatan ini juga tidak terkait dengan harta, tadi saya ulang lagi, sehingga ya karena di antara mereka berdua pun sebetulnya ada perjanjian bisa harta juga gitu ya. Jadi mengenai bisnis bersama nanti ya itu tergantung kepada bisnis agreement mereka ketika establish si bisnis bersama ini nanti, dan itu bukan materi perkara dalam perceraian ini yang pasti. Berarti agenda minggu depan dipastikan Reza Arab sama Wendy ketemu tuh? Iya, harusnya komitmennya hadir ya. Kalau klien kami komitmen hadir, melalui kuasa hukumnya tergugat juga menyampaikan akan hadir, ya kita tunggu saja. Kita juga berharap proses ini akan bisa kita percepat gitu ya, dengan komitmen para pihak sama-sama hadir di mediasi. Mediator juga kemarin pada perjalanan lalu juga menekankan kalau misalnya prinsipal hadir, ya tentunya proses ini akan lebih cepat. Bang, boleh Bang, mungkin salah satu inisial yang menjadi perselingkuhan si Raja ini siapa? Oh, itu materi perkara sih. Saya pikir dalam gugatan pun kami tidak sebutkan merek, disebutkan nama. Nanti dalam pembuktian kita akan sampaikan kepada majelis orang-orangnya siapa saja gitu ya. Oke Bang, mungkin penegasan isi dari poin gugatannya itu apa aja? Yang juga sama Wendy. Ya, tadi kan sudah disampaikan pada berdasarkan undang-undang perkawinan, kalau memang sudah tidak harmonis, sudah tidak bisa pertahankan lagi, memang itu jadi ada dasar untuk dinyatakan putus dengan perceraian. Jadi alasan utamanya adalah pertama, ya memang tidak ada keharmonisan. Mereka sering bertengkar. Ya, di luar dari perselingkuhan pun mereka dari sisi karakter ya cukup banyak singgungan, konflik, dan seringlah bertikai, dan bisa dibilang hampir tiap hari bertikai, berantem gitu. Jadi itu bukan hubungan suami istri yang sehat lah gitu ya. Jadi kemudian ditambah lagi ada perselingkuhan gitu. Nah, ini yang membuat memuncak gitu ya. Jadi sudah tidak ada obatnya lagi gitu ya. Sering bertikai, sering berantem, terus kemudian ada perselingkuhan yang kemudian si orang yang melakukan perselingkuhan itu pun speak up. Nah, itu udah nggak ada lagi obatnya lah gitu. Jadi memang harus diputuskan. Sebelumnya memang benar Reza itu mengajukan gugatan, ya. Di dalam gugatannya pun dia mengakui dia tidak
dia tidak bisa menjalankan lah, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik gitu ya, mengakui kelalaiannya gitu di dalam gugatannya. Dan kemudian gugatan itu dicabut, ditarik ya, terjadi lagi perdamaian lah. Intinya mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan. Namun kemudian makin lama makin memuncak gitu ya. Puncaknya adalah ketika isu perselingkuhan itu udah makin masuk gitu ya, informasinya ke klien kami, sehingga salah satunya cara adalah ya mengajukan gugatan. Sekarang gugatannya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidang pertama kemarin, perkaranya nomor 712 ya, PDT-G/2022 JKT Utara. Minggu depan ya, hari Selasa tanggal 22 akan mediasi. Diwajibkan untuk hadir. Makanya kami sudah meminta klien kami untuk hadir, datang gitu ya, dan klien kami bersedia untuk hadir dengan itikat baik ya. Sementara kami harapkan juga untuk dari cara minggu depan ya, hari Selasa tanggal 22 akan mediasi. Diwajibkan untuk hadir. Makanya kami sudah meminta klien kami untuk hadir, datang gitu ya, dan klien kami bersedia untuk hadir dengan itikat baik ya. Sementara kami harapkan juga untuk dari Reza sendiri datang, bukan diwakili kuasa hukumnya, untuk datang gitu ya, agar mediator di pengadilan itu bisa melihat itu apakah memang ini masih bisa dipertahankan atau tidak gitu. Kalau memang tidak bisa lagi dipertahankan, maka akan mediator menyatakan ini mediasi gagal gitu. Jadi akhirnya kita akan masuk ke dalam proses pembuktian. Nah, di dalam proses pembuktian itulah akan kita bongkar semua nanti bukti-buktinya. Itu kita pegang bukti-bukti. Jadi nggak sekedar apa yang kita sebut di gugatan, tapi kita juga pegang semua bukti-bukti dan kita akan sampaikan ke pengadilan satu persatu gitu. Oke. Ya, Lagi. tambahan dikit saya Boleh. masih terkait harta ya, karena ini banyak klien kami juga secara jujur dia menyampaikan dia merasa kecewa dengan pemberitaan media lah yang seolah-olah menyudutkan dia gitu ya mengenai harta ini. Jadi memang perjanjiannya sudah ada, itu ditandatanganin di awal November 2022 ya, sebelum gugatan diajukan gitu ya, bahwa mereka berdua bersepakat untuk menyepakati bahwa rumah ini dialihkan kepada Wendy dan Wendy akan melakukan pelunasan gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa Wendy, klien kami itu mempunyai andil dalam membeli rumah ini ya. Jadi ini bukan milik Reza saja gitu ya. Dan mereka berdua sebelum gugatan perceraian diajukan sudah menyepakati di depan notaris ya, di hadapan notaris, dan dibuatkan akta ya bahwa rumah itu diserahkan sepenuhnya kepada Wendy gitu ya. Dan perjanjian atau akta ini secara hukum itu mengesampingkan perjanjian kawin. Nah, itu semua sudah tertuang, tertera jelas di dalam akta November 2022 ya, bahwa perjanjian akta mereka berdua tertanggal awal November kemarin itu mengesampingkan ya, sebagai kalau dalam hukum itu istilahnya ketentuan hukum yang lebih baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih lama ya. Sehingga ketentuan hukum yang lebih baru, akta yang baru dibuat November ini mengesampingkan perjanjian kawin, sehingga ini murni kesepakatan mereka berdua secara hukum sudah dibuat secara sah mengenai peralihan rumah tersebut gitu sih. Ya, saya tambahin, sebenarnya kondisi klien kami sama Reza saat ini ya urusan harta udah kelar, damai gitu ya, duduk bersama di 25 Oktober 2022 ditandatangani, sudah sepakat. Kemudian untuk masalah cerai juga dua-duanya sebenarnya sudah punya niat yang sama gitu. Jadi Reza juga ya udah silahkan gitu ya, Wendy untuk mengajukan gugatan. Jadi memang sebenarnya ya kami juga berharap ya, karena memang berdasarkan hukum kan perceraian harus lewat pengadilan, nggak bisa disepakatin gitu ya. Kalau masalah harta kita bisa bikin kesepakatan, tapi kalau untuk cerai harus lewat pengadilan. Jadi sebenarnya harapan kami sih ini sepertinya bisa gugatannya berjalan dengan baik gitu ya, tanpa harus ada ribut-ribut lagi gitu ya, tanpa harus ada perlawanan sana sini gitu, agar juga prosesnya supaya segera gitu, karena dua belah pihak pengen dua-duanya ingin segera bercerai gitu ya, karena memang kalau dalam kondisi saat ini kan ya salah satu pihak nggak boleh menikah gitu ya, nggak boleh menikah dengan perempuan dan pria lain gitu ya. Jadi dua pihak memang sepakat untuk menyelesaikan perkara perceraian ini
dengan baik-baik gitu ya, dan tanpa harus proses yang berkepanjangan lah. Jadi semoga teman-teman media juga paham gitu ya, ini tidak ada konflik yang gimana-gimana sebenarnya gitu ya, karena tadi udah sepakat mengenai harta, tapi kemudian sepakat kita harus berakhiri perkawinan ini dengan perceraian, tapi harus lewat pengadilan. Jadi memang harus digugat gitu. Kalau nggak digugat ya nggak bisa, kurang lebih begitu. Berarti Mbak. kedua-duanya ingin cerai. Berarti Betul. secara nggak langsung intinya emang tidak mau memperjuangkan lagi hubungan pernikahan ini. Benar. Karena sudah tidak kecocokan. Betul, tadi dengan berbagai macam masalah, udah pernah juga diajukan gugatan, ditarik lagi sama Reza, berusaha untuk memperbaiki, ya kan, kemudian ternyata nggak bisa lagi diperbaiki, lalu kemudian inilah finalnya. Tapi untuk saat ini Wendy sama Reza masih berkomunikasi baik nggak Bang? Kayak untuk membahas perceraian mereka gitu. Ya masih ada hubungan, masih ada komunikasi, makanya di 25 Oktober 2022 bisa duduk bareng, ngomongin harta, ngomongin tentang pelunasan KPR, dan ngomongin tentang jual beli gitu. Nanti akan ketemu lagi gitu ya di depan notaris untuk akta jual beli. Ya nanti Reza sama Wendy juga ketemu. Oh iya, Gitu. tadi kesepakatannya bukan November tapi Oktober ya, tanggal 25 Oktober 2022 yang tadi saya bilang notaris tadi. Berarti Reza sendiri sudah nggak berada di rumah satu atap sama kamu? Iya, sejak Maret 2022 mereka sudah tidak serumah. Gitu. Dari waktu dia mencabut gugatannya lagi dan mencoba untuk memperbaiki hubungannya itu sampai berapa lama kira-kira? Ya cukup lama lah, cukup lama, beberapa bulan gitu ya Pak ya. Jadi memang intinya memang mereka tetap tidak serumah, namun diberikan kesempatan lah bagaimana kita pisah dulu gitu ya, pisah rumah dulu, tidak usah serumah dulu, masing-masing menguji masing-masing gitu ya. Nanti kalau memang bisa berdamai ya berdamai, akhirnya kan ya udah isu itu makin memuncak gitu. Sebenarnya mengenai perselingkuhan gitu ya, dugaan perselingkuhan ataupun dugaan perzinahan itu mencuat tuh di akhir-akhir ini aja. Karena sebelumnya selama pacaran pun tidak ada kecurigaan tapi ya udahlah gitu, nggak ada ke arah sana gitu ya, karena dari sejak pacaran klien kami yakin betul ini orang Reza ini orang baik-baik lah, nggak akan bukan hidung belang gitu ya, bukan nemplok sama sini gitu, enggak gitu ya. Jadi akhirnya dengan diyakinkan oleh Reza gitu ya, dan kemudian waktu itu ini yang mungkin lupa tadi ya, rumah itu memang sebenarnya dari awal jadi itu jadi rumah bersama sebenarnya, jadi syarat gitu. Jadi mau nikah nih, Reza melamar, nanti kita harus ada rumah dulu dong gitu. Jadi itu udah disiapkan dari sebelum pernikahan. Nah, jadi mereka kurang lebih sudah klien kami ini sudah berusaha lah gitu ya. Jadi udah berusaha untuk memperbaiki, namun di endingnya ini gitu ya, mungkin teman-teman media juga udah tahu gitu, bulan akhir-akhir ini isu-isu perselingkuhan tuh mencuat.